adik-adik. Renungan kita pada saat ini terambil dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Sebelum kita mendengar, merenungkan hingga memahami akan kebenaran firman Tuhan melalui perenungan kita, alangkah baiknya kita meminta berkat tuntunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih dan penuh kasih sayang, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, membawa sejuta kerinduan kami untuk mendengar firman Tuhan lewat perenungan kami pada saat ini. Bantu kami untuk selalu memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Amin. Perenungan kita terambil dalam kitab pertama Timotius pasal keempat, yang keempat ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai remaja terutama di bangku SMP, mungkin kita merasa bahwa kita belum bisa, kita belum pantas, atau kita belum mampu untuk memberi sebuah pengaruh besar dalam dunia ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Tuhan punya pandangan yang berbeda dengan kita. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengingatkan bahwa usia bukanlah halangan untuk menjadi contoh yang baik bagi sesama kita. Justru di sini Tuhan mau memberikan kita pemahaman bahwa sejak muda kita sudah bisa menjadi teladan dalam berbagai hal, termasuk dalam perilaku dan etika kita. Dalam bacaan kita pada saat ini mau mengingatkan kita bahwa yang pertama dalam perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan siapa kita di dalam hati. Kata-kata yang baik, penuh kasih, sopan akan membawa dampak positif bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, kata-kata yang kasar, kata-kata pembohong atau gosip bisa menyakiti hati orang lain. Nah, oleh karena itu, kita perlu ketika berbicara dengan orang lain, kita perlu untuk membenah diri kita, membenah perkataan kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak menyakiti hati-hati sesama kita. Yang kedua, tingkah laku. Cara kita berpikir baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan bermain kita menunjukkan karakter siapa diri kita. Apakah kita selalu menghormati guru atau orang tua kita? Apakah kita berbuat baik kepada sesama kita, teman-teman kita? Perilaku ini mencerminkan kasih dan kebaikan akan membuat Tuhan dalam diri kita, yang akhirnya membuat kita menjadi siapa kita. Apakah kita sudah memberikan teladan baik bagi orang lain? Yang ketiga, kasih. Kasih ini Tuhan mau memanggil kita untuk hidup dalam kasih, yaitu mengasihi Tuhan baik juga mengasihi sesama kita. Kasih tidak hanya terlihat dalam perbuatan kita yang besar yang sangat berdampak, tetapi juga ada dalam hal-hal kecil seperti mendengarkan teman kita sedang bercerita, sedang berbicara, atau mendengar teman yang sedang kesusahan atau membantu orang tua di rumah. Nah, semua ini akan mencerminkan bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada kita dalam hal kecil itu terjadi dalam diri kita. Yang keempat, kesetiaan. Di sini apakah kita semua selalu setia dalam tugas-tugas yang sudah diberikan bagi kita, baik itu tugas dari sekolah, tugas yang diberikan oleh orang tua di rumah, atau belum? Kesetiaan menunjukkan bahwa
komitmen kita untuk melakukan yang terbaik meski orang lain mungkin tidak melihatnya sangatlah penting. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sangat terlihat dulu baru kita melakukannya. Misalnya kita mau melakukan sesuatu karena sesuatu ini dipandang ada atau banyak orang melihat, jadi karena banyak orang lihat nama kita selalu dipuji-puji. Bukan itu yang dimaksud Tuhan dalam hal kesetiaan. Tuhan mau bahwa kesetiaan itu kita menunjukkannya dengan komitmen yang terbaik buat sesama kita, meskipun dalam hal kecil yang tidak juga orang-orang lihat. Yang kemudian yang kelima, kesucian. Kesucian di sini Tuhan mau memberikan kita bahwa menjaga hati dan pikiran kita tetap murni dalam hal yang penting dan baik untuk Tuhan. Di sini Tuhan mau memberitahu kita bahwa hindari hal-hal yang bisa merusak pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, kesetiaan kita, perilaku kita, sehingga Tuhan mau mengajak kita untuk menjadi pusat hidup, pusat teladan yang baik bagi sesama kita. Adik-adik yang terkasih, di sini kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhan mau mengajak kita untuk sebagai pusat hidup, sehingga kita bisa hidup dengan hati yang bersih, dengan perilaku yang baik, dengan kesetiaan yang sungguh-sungguh, dengan kasih yang selalu kita pancarkan bagi sesama kita, tingkah laku yang baik untuk dipandang. Sehingga ketika kita keluar, kita melakukannya dalam kehidupan kita, dalam lingkungan keluarga kita, dalam lingkungan sekolah kita, semuanya menjadi teladan, dan kehidupan kita selalu ada dalam lingkungan kehidupan yang sudah Tuhan janjikan bagi kita semua. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, melalui renungan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk selalu menjaga setiap tingkah laku kami, menjaga perkataan kami, menjaga kesetiaan kami, menjaga kesucian kami, menjaga semua yang baik yang Tuhan ajarkan bagi kami untuk kami melakukannya ya Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mengingatnya dan mau melakukannya dalam kehidupan kami, baik di sekolah, baik di lingkungan keluarga, baik berada dengan teman-teman ya Tuhan. Mari ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.